Oke, jumpa lagi bersama Ivan Merdeka. Ini adalah catatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi pada konferensi pers pengadaan ASN tahun 2021, Jakarta 9 April 2021. Di dalamnya memuat dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan ketika mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara, khususnya seleksi pegawai pemerintah dengan berjenjang kerja atau P3K tahun 2021. Namun sebelumnya, kami informasikan lagi, kami ada channel Ivan Merdeka yang di dalamnya terdapat berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Indonesia. Apabila Bapak Ibu belum subscribe, silahkan subscribe agar Bapak Ibu mengetahui seputar dunia pendidikan di Indonesia. Oke, hari ini kita akan membahas tentang catatan Menteri Pan-RB saat konferensi pers pengadaan ASN tahun 2021. Terutama pada poin dokumen yang perlu dipersiapkan peserta seleksi P3K khusus guru. Ini terdapat di poin ke-20. Kita lihat di poin 20, mulai dari poin 20. Nanti akan kita lihat pembahasan tentang P3K. Ya, ini rencana pengadaan guru P3K tahun 2021. Ini data per 7 April 2021. Kebutuhan pada 34 pemerintah provinsi sebanyak 128.656 formasi. Kemudian kebutuhan pada 504 pemerintah kabupaten atau kota sebanyak 418.370 formasi. Rencana jadwal pelaksanaan seleksi P3K khusus untuk guru. Yang pertama, penyampaian formasi ke pemerintah daerah pada April 2021. Pendaftaran dilakukan pada Mei sampai Juni 2021. Kemudian seleksi tahap 1 dilakukan pada pertengahan Agustus 2021. Ya. Perlu diketahui untuk seleksi P3K guru ini 3 kali. Jadi silakan dimaksimalkan untuk seleksinya. Ya. Yang mana seleksi tahap 1 dilakukan pada pertengahan Agustus 2021. Pengumuman pemberkasan penetapan NIP dilakukan pada akhir Agustus 2021 hingga September 2021. Kemudian untuk seleksi tahap 2 dilakukan pada awal Oktober 2021. Jadi Bapak Ibu yang tidak lolos pada seleksi tahap 1 bisa mendaftar di seleksi tahap 2 yang mana akan dilakukan pada awal Oktober 2021. Kemudian pengumuman pemberkasan penetapan NIP dilakukan pada pertengahan Oktober 2021 hingga November 2021. Nah, ini untuk pengumuman yang seleksi tahap 2. Nah, ini seleksi yang terakhir yaitu seleksi tahap 3 dilakukan pada awal Desember 2021. Pengumuman pemberkasan penetapan NIP dilakukan pada pertengahan Desember 2021 hingga Januari 2022. Nah, ini jadi istimewanya di seleksi guru P3K khusus guru yaitu seleksinya 3 kali. Ketika tidak lolos di seleksi tahap 1, boleh daftar tahap 2. Ketika seleksi tahap 1 dan tahap 2 tidak lolos, bisa di tahap 3. Ya, gitu ya. Kemudian pendaftaran seleksi guru P3K tahun 2021 dilakukan melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara SSCASN BKN. Kemudian seleksi dilakukan dengan sistem CAT dan dilaksanakan melalui UNBK Kemendikbud. Ya, jadi bekerja sama dengan Kemendikbud melalui UNBK. Lokasi pelaksanaan seleksi ini masih belum dapat ditentukan karena panitia seleksi masih harus mempertimbangkan jumlah dan sebarannya. Kemudian pada poin 24, seluruh kegiatan seleksi guru P3K diselenggarakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berpedoman pada keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK 0107 Menkes 382 2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat
dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19 ya. Kemudian jadwal kegiatan seleksi guru P3K akan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah terkait status pandemi COVID-19 sehingga tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan dimaksud. Nah, ini poin yang akan kita bahas yang terakhir yang perlu dipersiapkan, dokumen yang perlu disiapkan oleh peserta seleksi guru P3K tahun 2021. Yang pertama yaitu pas foto. Yang jelas pas foto yang terbaru silahkan dipersiapkan Bapak Ibu. Kemudian yang paling penting yaitu kartu tanda penduduk ya, KTP ini penting. NIK juga harus diperhatikan Bapak Ibu, harus sinkron dengan data dari Dukcapil ya, jangan sampai nanti ketika pendaftaran online NIK-nya tidak ditemukan. Jadi dipastikan mulai sekarang ya, dipastikan untuk ke Dukcapil ya. Kemudian yang ketiga yaitu kartu keluarga. Pastikan mempunyai kartu keluarga. Dan kemudian yang D, ijazah. Ijazah ini sangat penting karena sebelumnya untuk guru P3K yang masuk dalam nominasi ini biasanya sudah melakukan verifal ijazah di Dapodik ya, data pokok pendidikan di sekolahnya masing-masing. Jadi yang sudah memenuhi persyaratan mereka sudah menverifal ijazahnya, sudah memastikan bahwa ijazahnya ini memang terdata di pusat ya. Kemudian yang terakhir adalah persyaratan lain yang akan diatur kemudian. Jadi silakan diikuti terus informasi terbaru ya. Jadi persyaratan lain yang akan diatur kemudian nanti akan diumumkan ya. Saya kira cukup itu, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan sampai lupa 5 poin ini, dokumen yang perlu disiapkan oleh peserta seleksi guru P3K. Siapkan jauh-jauh hari, mudah-mudahan kita semua bisa lolos seleksi guru P3K. Saya kira cukup itu, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share apabila bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.